Selamat pagi, bertemu lagi di rangkaian video-video terkait dengan asesmen keperawatan. Pada kesempatan ini kita sudah merujuk pada video terakhir di rangkaian video-video mengenai asesmen keperawatan. Sengaja di sini diambilkan terkait dengan video yang akan mengulas tentang asesmen keperawatan sesuai Senar 1.1, di mana kita sebagai perawat harus memahami terkait dengan tata kelola bagaimana setting keperawatan di era akreditasi, khususnya terkait dengan asesmen keperawatan yang akan dilakukan. Ya. Jadi tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah memahami dulu terkait dengan konsep asesmen keperawatan sesuai SNARS dan bagaimana implementasi asesmen keperawatan sesuai SNARS 1.1. Kita mulai dari konsepnya terlebih dahulu. Senar 1.1 mengenal 3 jenis asesmen, yaitu asesmen awal, asesmen lanjutan, dan asesmen ulang. Seperti di video awal saya mengatakan bahwa yang namanya asesmen dalam sebuah siklus proses keperawatan itu sebenarnya selalu ada. Asesmen di pengkajian, asesmen juga di perencanaan dan implementasi ada. Asesmen juga dievaluasi juga ada, sehingga bersesuaian sebenarnya dengan konsep yang di Senars ini. Kita ulas satu persatu. Asesmen awal sesuai Senars ini dititik beratkan pada interaksi pertama atau awal-awal antara pasien dan perawat. Di mana ketika kesempatan pertama kali perawat mulai melakukan pencarian data-data pendukung terhadap apa yang nanti akan dipecahkan dalam suatu proses perencanaan keperawatan, harus didapatkan di asesmen awal ini. Jadi kontak pertama pasien dan perawat di setting, entah itu pegawai daruratan, entah itu rawat inap, atau poliklinik, dapat dinamai menjadi asesmen awal. Di asesmen awal ini terbagi nanti menjadi banyak item yang harus dikaji, dari pemeriksaan fisik hingga riwayat penggunaan obat, kemampuan dalam hal perencanaan pemulangan pasien atau discharge planning. Banyak item yang dikaji dari asesmen awal ini sesuai SNARS. Sedangkan tentang asesmen lanjutan ini biasanya dilakukan di setting hal inap. Contoh, ketika pasien kita dilakukan asesmen awal di setting gawat daruratan di IGD. Mungkin beberapa data sudah didapatkan di tahap asesmen awal. Nah, ketika di ruang perawatan ada data-data yang harus digenapi atau dilengkapi oleh perawat, itu namanya asesmen lanjutan. Bisa saja di dalamnya di sini misalkan asesmen terhadap risiko jatuh pasien, asesmen terhadap nyeri yang dirasakan pasien, itu masuk pada asesmen lanjutan. Kemudian, apa itu asesmen ulang? Asesmen ulang itu biasanya asesmen yang dilakukan di proses evaluasi atau catatan perkembangan. Artinya, di sini asesmen ulang dilakukan setelah terjadinya proses implementasi dari perencanaan yang sudah dilakukan, baru dilakukan asesmen ulang untuk mendapatkan data terkini pada pasien. Ya. Ini adalah aturan yang menyiratkan terkait dengan asesmen tadi. SNARS menginginkan asuhan pasien itu terintegrasi antar profesional pemberi asuhan, di mana di sini dokter penanggung jawab pelayanan atau DPCP menjadi seorang clinical team leader ya, di antara PPA lainnya atau profesional pemberi asuhan lainnya, termasuk dalam hal ini yaitu seorang nurse sebagai perawat penanggung jawab asuhan. Bisa dilihat di pola pasien center care di slide ini. Ya.
pasien dan keluarga menjadi fokus asuhan terintegrasi. Kemudian dikelilingi oleh profesional pemberi asuhan, dikepalai atau di-leader oleh dokter penanggung jawab pelayanan. Sedangkan profesional pemberi asuhan lainnya mengelilingi pasien bersama DPJP. Di sini bisa terlihat ada perawat penanggung jawab asuhan, ada apoteker, ada dietitian, dan profesional pemberi asuhan lainnya. Ya. Kemudian secara pola asesmen, nah di sini saya bilang di awal tadi, asesmen awal dilakukan oleh seorang perawat penanggung jawab asuhan dan pihak medis. Dua profesi ini yang berkewajiban untuk melakukan asesmen awal. Oke. Nah, berbicara lingkup perawat, berarti ada perawat penanggung jawab asuhan yang berkewajiban untuk melakukan asesmen awal. Oke. Apa yang dilakukan di tahap asesmen pasien ini? Biasanya ada istilah IAR. Ya, IAR ini nanti akan dijabarkan di slide berikutnya. Kemudian dilakukan pemberian pelayanan, implementasi rencana, atau monitoring. Itu boleh dilakukan oleh PPJ atau staf keperawatan lainnya di ruangan. Ya, jelas di sini di gambar sini terlihat bahwa PPJA yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan asesmen. Sedangkan pemberian pelayanan, implementasi dari rencana, dan monitoring bisa dilakukan oleh staf perawatan lainnya selain PPJA. Oke. Penerapan IAR bisa dilihat di skema berikut. IAR, singkatan dari I, informasi dikumpulkan. Ini sebenarnya sama, anamnesa. Wawancara, interview, yang kita bahas di video sebelumnya. Pemeriksaan fisik menggunakan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Pemeriksaan diagnostik lainnya, cek lab, dan lain-lain. Itu adalah pengumpulan informasi, atau disebut dengan istilah huruf I. Masuk dalam kategori asesmen awal. Kemudian A, analisis informasi. Nah, di sini tahap melakukan analisis data, menetapkan diagnosis keperawatan yang terjadi, menentukan masalah keperawatannya, apakah itu problem fokus nanti atau resiko, ya, untuk menyelesaikan kebutuhan pelayanan pasien yang terganggu tadi. Kemudian yang ketiga adalah R, rencana asuhan, plan of care itu disusun. Setelah mendapatkan diagnosis keperawatan tadi, maka rencana keperawatan disusun secara terukur untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien. Kalau A tadi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanannya, di R adalah untuk menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan pelayanan pasien. Oke. Kemudian setelah rencana itu disusun, kemudian diimplementasikan. Tahap kedua yaitu pemberian pelayanan atau implementasi rencana atau intervensi, monitoring macam-macam. Nah, di sini di tahap ini ada yang namanya asesmen ulang. Ya, setelah pemberian pelayanan tadi maka masuk pada tahap asesmen ulang, di mana kita akan mengevaluasi terkait keberhasilan atau ketidakberhasilan dari implementasi dari rencana yang sudah kita berikan atau monitoring yang sudah kita berikan. Sehingga asesmen ulang nanti didokumentasikannya di catatan perkembangan pasien atau catatan perkembangan pasien terintegrasi menggunakan format SOAP. Itu teman-teman. Ya, jadi saya ulang secara singkat. Asesmen awal adalah proses di mana kita melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik lainnya, menggunakan metode IAR, mengumpulkan informasi tadi, data dianalisis, rencana disusun. Kemudian ketika kita berhadapan dengan pasien, ketika kita memerlukan data-data tambahan lainnya, boleh jadi kita melakukan asesmen lanjutan. Nah, setelah rencana asuhan tadi siap,
kemudian diimplementasikan kepada pasien, diberikan asuhan, dimonitoring pasien kita tersebut. Setelah itu, kita menilai dalam proses evaluasi, ya, untuk menentukan apakah implementasi kita tadi sudah berhasil untuk mengatasi atau memenuhi kebutuhan pelayanan pasien. Itu disebut dengan asesmen ulang nantinya, evaluasi tersebut ditulis di catatan perkembangan pasien atau catatan perkembangan pasien terintegrasi jika berbicara setting rumah sakit. Tuh teman-teman, mudah-mudahan materi yang cukup kompleks sebagai penutup rangkaian dari asesmen keperawatan ini juga nanti akan teman-teman temui ketika bekerja di setting rumah sakit yang sudah terstandar akreditasi dengan SNARS 1.1. Semoga video ini bermanfaat. Bertemu di video berikutnya. Terima kasih.